how to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulisnya itu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan saudara, ya. Karena ini sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya, ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya, jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah ya lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunianya, dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunianya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan. Yang karunia kesembuhan, ya belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga. I love you gak cukup. Tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini 5 jawatan itu saling membutuhkan saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya. Harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus name. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita siang ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri.
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang ini yang Kau berikan Tuhan pada kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk segala kesehatan yang Kau berikan ya Tuhan pada kami, sehingga kami bisa sampai di tempat ini untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang hidup Tuhan, yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Tuhan, urapi juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Antoni Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Masalah kami Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup Tuhan, Allah yang menyertai kami, Allah yang menolong kami Tuhan, Allah yang membimbing menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan dengan sukacita. Mari Bapak Ibu yang siap menyembah dan memuji cuma sama-sama katakan amin. Sorak-sorak lagi buat Tuhan kita. Shalom. Masih 2 orang. Shalom. Oke, shalom bagi yang di rumah. Mari hari ini kita beribadah secara onsite maupun yang ada di rumah. Shalom bagi yang ada di rumah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita merenungkan sekejap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kita semua di sini sudah mendapatkan kemenangan, sudah mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kemurahan Tuhan selalu menyertai kita pagi hari ini. Itu sebabnya kita datang di tempat ini, kita mau merayakan hal-hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mau beri sikap hati kami yang terbaik buat Engkau pagi hari ini Tuhan. Sikap kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Sikap kami untuk menyatakan Tuhan terima kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur bersama-sama. Katakan puji-pujian yang indah buat Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Kata-kata pujian dari kita yang Tuhan inginkan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama hampiri Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Katakan kepada Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan. Mari serukan kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya sudah banyak sekali hal-hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Biar semua yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Hiralabalabalabalabo. Haleluya. Puji Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Haleluya. Thank you Jesus. Mulut kami memuji Engkau Tuhan. Jiwa kami berseru kepadamu. Oh, tangan kami terangkat kepadamu. Tanda kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau melawat kami. Ya Rabbana. Haleluya. Yes Lord. Thank you Jesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat, yes Lord, amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kasih Tuhan. Haleluya. Inilah janji kami Tuhan, bahwa kami akan terus mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami terus Tuhan Yesus akan mengikuti Engkau ya Tuhan. Karena kami adalah umat yang telah ditebus oleh Engkau. Terima kasih yang selalu dan siap dan selalu memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Coba kasih salam satu dengan yang lain. Kasih gini aja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita percaya kita adalah umat tebusan. Amin. Sama-sama yuk. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Amin. Mengangkat pujian bagi
kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan sorak-sorai. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita beri waktu buat Tuhan. Thank you Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Amin Yesus. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah kuatku, yes Lord. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang haleluya, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam
Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajahmu. Haleluya, dan berseru, pertolonganku datang dari Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kaulah harapan kami. Haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu Tuhan yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan duduk tenang dan diam Tuhan untuk mendengarkan sabda firman. Biarlah dari tempat ini, dari mimbar ini keluar perkataan-perkataan kebaikan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan Bapa. Berkati Tuhan Yesus hamba-Mu. Biarlah pengurapan daripada surga turun atas kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan ucapan syukur Bapa, kami sambut firman. Mari jemaat sama-sama katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Anugerah-Mu sungguh melimpah bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan tangan kasih-Nya bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan, baik para umat-Mu yang ada di rumah, yang pada saat ini sedang beribadah secara online Tuhan, dan juga hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lidah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan adalah sungguh-sungguh datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini untuk di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari percaya bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali bersama saya di dalam ibadah online. Edisi kali ini tanggal 28 Februari tahun 2021. Saya bersyukur bahwa saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam keadaan baik, dan demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk men-sharingkan firman ini, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Nah, sebelum kita lanjut di dalam pemberitaan firman untuk minggu ini, mari kita buka apa yang menjadi renungan bagi kita yang menjadi dasar pemberitaan firman pada siang hari ini, minggu ini, di dalam Titus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Titus 1 ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Amin. Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan apa yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini
saya akan men-sharingkan yaitu seri kedua dari tema besar gereja kita di tahun ini, yaitu The Year of Reproduction. Tahun di mana Bapak Ibu akan mengalami kelimpahan, tahun di mana Bapak Ibu akan mengalami pelipat gandaan. Ada amin? Tahun ini di mana Bapak Ibu akan melahirkan begitu banyak pemimpin. Tahun di mana para generasi ya di gereja ini Tuhan persiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi leader di tempat ini. Ya. Nah, bulan ini secara khusus dalam seri yang kedua ya, kita akan masuk dalam tema bulanan, yaitu berbicara mengenai health. Ya, setelah sebelumnya kita dalam seri yang pertama ya masih ingat apa yang saya sampaikan, yaitu kita berbicara mengenai nurture. Ya, ingat ya nurture ya. Nurture itu merawat ya, menjaga, lalu memberi asupan. Itu adalah bagian daripada seorang orang tua ya dan juga anak ya, bagaimana mereka menerima asupan makanan rohani yang gizinya cukup ya untuk mereka tumbuh kembangkan ya. Bapak Ibu, nurture itu adalah tahap awal dari segala sesuatunya ya. Bapak masih ingat ya apa yang saya sampaikan bahwa dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa jadilah sama seperti bayi yang selalu mengingini susu yang murni dan yang rohani, dan olehnya kamu mendapatkan pertumbuhan rohani ya. Jadi menjadi bayi ataupun mengalami kelahiran kembali adalah suatu proses yang harus kita alami ya. Ingat ya bagaimana pembicaraan antara Yesus dan Nikodemus pada waktu itu ya. Nikodemus mempertanyakan suatu pertanyaan yang serupa ya. Bagaimana seorang bayi bisa dilahirkan kembali, atau seorang anak dilahirkan kembali, apakah dimasukkan ke dalam rahim pada ibunya ya. Yesus menjawab pada waktu itu ya, apabila seorang tidak dilahirkan kembali maka dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu menerima kerajaan Allah, bagian dari kerajaan Allah, ataupun menjadi warga kerajaan Allah, Bapak Ibu harus mengalami kelahiran kembali, menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru setelah tiba. Ya, nah tahap berikutnya dari semuanya itu kita akan masuk kepada health, ya, kesehatan, ya, kesehatan. Nah, sehat di dalam Cambridge English Dictionary dikatakan bahwa yang pertama, suatu kondisi tubuh ya sampai dengan derajat tertentu ya bebas dari sakit penyakit atau keadaan baik-baik saja ya. Ini definisi yang pertama ya. Saya kira ini definisi yang menyangkut hubungannya dengan fisikal ya, keadaan fisik kita, keadaan jasmani kita. Nah, definisi kedua ya dari Cambridge English Dictionary dikatakan health itu adalah suatu kondisi ya di mana sesuatu itu berubah ya atau berkembang ya sedemikian rupa di dalam sebuah organisasi atau sistem. Nah, kita akan fokus kepada definisi kedua ini ya, karena definisi kedua ini menyangkut bagaimana cara kita berpikir ya, cara kita pandangan kita, bagaimana bagian-bagian di dalam mind kita itu sungguh mengalami suatu perubahan. Artinya cara kita memandang sesuatu, cara kita merespon ya. Inilah yang menjadi bagian daripada definisi kedua ya. Jadi kesehatan fisik itu penting ya, tetapi lebih penting juga itu sehat secara mental, sehat secara rohani ya. Bagian dari tubuh kita ini memang kita ada namanya tubuh, jiwa, dan roh ya. Nah, tubuh ini ya di dalamnya ada jiwa, ada roh. Nah, dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, inilah yang harus kita tata, harus kita perbaiki ya. Artinya apa? Mendapatkan sebuah asupan gizi yang baik, makanan rohani yang baik supaya dia bisa bertumbuh, supaya dia bisa berkembang, supaya dia tidak tidak merusak mungkin gereja ya, mungkin individu itu sendiri ya. Nah, kita akan pelajari di sini di dalam Titus 1 ayat yang ke-13 dan ke-14 ya. Nah, kita akan melihat latar belakang daripada
penulisan daripada ayat ini. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu memiliki begitu banyak anak-anak rohani, ya. Timotius salah satunya, Barnabas, Apolos, ya, dan juga lain-lainnya. Nah, salah satunya adalah Titus, ya. Titus adalah anak rohani yang ditempatkan di suatu pulau di daerah Mediterranean pada waktu itu, ya. Di situ dia mendapatkan tugas daripada Paulus untuk menjangkau jemaat-jemaat di sana, ya. Dan surat Titus itu penting sama halnya dengan surat Rasul Paulus kepada Timotius, ya, mengenai syarat-syarat penetapan jemaat, ya, terus penetapan penilik jemaat, ya, penetapan para panatua di gereja, ya, apa yang harus dipenuhi, ya, siapa yang bisa dipilih dan sebagainya. Nah, itu menjadi suatu panduan sampai hari ini pun merupakan semacam sebuah juklak, sebuah pedoman, sebuah pegangan bagi gereja-gereja bagaimana mereka memilih para pemimpin, ya, para penatua, para penilik jemaat. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini ada semacam sebuah kegusaran daripada Rasul Paulus, ya, dia sampaikan kepada Timotius. Di situ dikatakan bahwa tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka sehat dalam iman. Ya, tentu menimbulkan pertanyaan bagi kita, ya, apanya nggak sehat, ya. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Inilah pangkal daripada kemarahan daripada dalam tanda petik Rasul Paulus kepada jemaat di Pulau Kreta. Nah, kalau kita lihat di Pulau Kreta, kita lihat backgroundnya seperti apa, ya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat dari peta di tempat di multimedia, ya. Di sini kita lihat bahwa Pulau Kreta ini adalah suatu daerah yang sangat strategis, ya. Dia berada di Laut Tengah, Mediterranean Sea, ya. Di sini merupakan tempat persinggahan daripada pada waktu itu adalah mungkin para pedagang-pedagang, ya. Para saudagar-saudagar yang akan ke Mesir, ke wilayah-wilayah Eropa Selatan maupun ke Asia, Turki, ya. Jadi bayangan kita adalah pada waktu dulu, ya, kita jangan membayangkan kapal seperti sekarang, ya. Dulu adalah kapal masih menggunakan tenaga angin, ya, sehingga untuk mereka berlayar 1 hari penuh saja itu merupakan sesuatu yang sudah luar biasa, ya, karena mereka tidak dibekali sebuah mesin, ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa Pulau Kreta ini merupakan daerah sangat strategis, ya. Orang-orang di sana adalah orang-orang yang sangat dekat dengan percampuran budaya, ya. Sama seperti halnya di Batam ini, ya. Kita lihat bahwa Batam ini berada di posisi sangat strategis dengan Singapura, di mana banyak kapal-kapal yang singgah, banyak kapal-kapal yang lewat, ya, sehingga terjadi semacam suatu pertukaran budaya yang begitu pesat, ya. Karena daerah-daerah tersebut umumnya disinggahi oleh kapal-kapal ataupun para saudagar. Nah, bayangan kita adalah sama, ya, Pulau Kreta ini, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa karena mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah maritim, ya, banyak disinggahi oleh kapal-kapal besar, ya, sehingga pola hidup mereka itu sudah sedemikian rupa mereka sangat walaupun mereka sebagai Kristen, katakanlah mereka sudah menerima Yesus Kristus, tetapi gaya-gaya hidup mereka itu masih belum meninggalkan kehidupan mereka yang lama, ya. Artinya mereka masih kental dengan tradisi-tradisi, dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, dan sampai mereka menerima Yesus pun mereka tetap lakukan, mereka tetap kerjakan. Inilah yang menjadi kemarahan daripada Rasul Petrus, ya, kepada jemaat yang ada di Kreta, ya, sehingga dia menyampaikan kepada Titus, ya, untuk mengambil suatu sikap tegas, ya, untuk bisa menegur mereka, ya, supaya mereka tidak lagi mendengar mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran, ya. Dan di dalam Titus 1 ayat 10 dikatakan demikian, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib
terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum surat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ya, inilah yang menjadi poin daripada apa yang menjadi message daripada Rasul Paulus kepada Titus. Dan ini menjadi message buat kita semua juga di hari ini bahwa kesehatan iman itu adalah sesuatu yang penting. Ya, artinya kita harus bisa menjaga kehidupan kita harus bisa menjaga supaya keyakinan kita itu tetap murni, ya. Keyakinan kita itu tetap berpegang kepada kebenaran dan jangan dicampur adukan dengan berbagai macam tradisi, berbagai macam adat istiadat, dan kita akan eksplor lebih dalam lagi, ya. Dan apa itu, ya? Apa itu tradisi, ya? Ini saya masuk kepada pokok pembahasan kita, ya. Tradisi berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan ini yang menjadi pangkal daripada message daripada Rasul Paulus kepada Titus, yaitu menyangkut masalah adat istiadat, hukum-hukum yang berpaling dari kebenaran. Itu katakan bahwa pertama, adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dipraktekkan sampai hari ini, ya. Adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dipraktekkan sampai hari ini, ya. Yang kedua yaitu penilaian atau keyakinan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang terbaik, ya. Penilaian atau keyakinan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang terbaik. Nah, dari definisi Kamus Umum Bahasa Indonesia ini kita mendapatkan 3 esensi, ya, atau 3 esensi dari tradisi, ya. Yang pertama yaitu yang pertama esensinya adalah kebiasaan, kultur, dan budaya, ya. Tradisi itu mengandung kebiasaan, mengandung kultur atau budaya, ya. Setiap bangsa, setiap etnik, ya, setiap suku itu pasti memiliki suatu kebiasaan. Bahkan di dalam suatu komunitas mereka memiliki kebiasaan, ya, tradisi yang mereka lakukan, ya. Misalnya contoh, ya, di dalam rumah tangga kami kalau ada yang berulang tahun, ya, tentu selain mengucapkan selamat ulang tahun, ya, biasanya dimasaki mie, ya, mie panjang, ya, lalu ada telur merah, ya. Dan saya tidak begitu mengerti karena apa? Karena memang dari dulu pun ketika saya masih kecil hal ini sudah dilakukan, ya. Tetapi inilah menjadi kebiasaan daripada kalangan seperti saya ini, ya, orang-orang yang dari kampung di sana itu yang kebiasaan seperti itu, Pak. Mie yang panjang itu, ya. Lalu ada telur merah berapa biji, ya. Itu hanya sebagai tanda saja. Dan juga saya lihat bahwa saya menghadiri beberapa pesta ulang tahun di kota Batam ini juga mereka masih melakukan hal yang sama, ya. Nah, esensi yang kedua daripada tradisi yaitu diturunkan dari generasi ke generasi, ya. Jadi sesuatu yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi, ya, seperti perayaan ulang tahun, ya, atau ada beberapa keluarga ketika merayakan Natal mereka sebelum Natal tiba mereka mengunjungi makam daripada orang tuanya, ya, sebagai bagian dari tradisi yang mungkin mereka sudah lakukan secara turun-temurun, ya. Yang ketiga, ya, ini yang agak berbahaya, yaitu esensi tradisi yaitu keyakinan atau filosofi tentang belief system. Ya, ini sangat berbahaya, ya. Kalau yang ketiga ini adalah bagaimana tradisi itu sudah berubah menjadi sebuah belief system, ya, artinya menjadi sebuah keyakinan, ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana seorang teroris itu bisa melakukan sebuah tindakan yang sangat mengerikan, katakanlah bom bunuh diri, ya, karena mereka sudah memiliki suatu belief system di dalam ya, keyakinan mereka bahwa apa mereka melakukan hal tersebut, ya, nanti mereka mati masuk surga dijemput oleh 7 bidadari yang cantik. Itu keyakinan mereka seperti itu, ya. Jadi kalau tradisi sudah berubah menjadi sebuah keyakinan ataupun mempengaruhi belief system, kita harus hati-hati, ya, karena ini sangat fatal akibatnya, ya. Dan itulah yang menjadi
message daripada Rasul Paulus kepada Titus untuk jemaat yang di Pulau Kreta, ya, bahwa keyakinan mereka itu dipertanyakan karena mereka masih mengindahkan dongeng-dongeng nenek moyang, ataupun mereka mengikuti aturan atau hukum-hukum yang berlaku yang diturunkan secara dari generasi kepada generasi, sehingga keyakinan mereka itu tidak sepenuhnya kepada Kristus Yesus, ya, tetapi mereka masih mempraktekkan tradisi-tradisi ini, ya. Nah, mengapa hal ini tidak menyehatkan iman ataupun menyesatkan pikiran, ya? Seperti yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Yang pertama, tradisi itu berbahaya, artinya bisa menyesatkan setiap orang adalah apabila dia orang tersebut lebih mementingkan hal-hal luarnya saja, ya. Artinya apabila kita menjalankan tradisi, maka kita dikatakan seperti orang-orang yang mementingkan tampilan luarnya saja. Bapak Ibu, Tuhan itu lebih concern kepada apa yang ada dalam diri kita, apa yang inside, ya, bukannya di luar, ya. Tampilan luar boleh saja menipu, ya, tetapi yang paling utama adalah apa yang ada di dalam, ya. Sehingga di dalam Titus 1 ayat 15 sampai dengan 16 dikatakan demikian, ya. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis, ya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Perkataan firman ini sangat keras, ya. Tapi inilah fakta yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Pulau Kreta, dan juga tentu bagi kita semua, ya. Bagi semua orang semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis, ya. Artinya dari luar, ya, dalamnya itu bermasalah, ya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik, ya. Jadi adat istiadat, tradisi atau hukum-hukum yang dibuat oleh dunia itu bisa berbahaya bagi setiap kita apabila kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang penting, ya. Artinya kita menjadikannya itu luarnya kita. Maksudnya gini loh, kita cenderung menjadi orang yang yang sangat agamawi gitu ya. Ya, misalnya ke gereja juga iya, ya. Tapi misalnya katakanlah masih mempraktekkan keyakinan yang lama, misalnya ikut cengbeng, ya. Saya nggak tahu apakah di sini masih mempraktekkan itu, ya. Tapi setahu saya memang di daerah di mana dominan orang-orang Hokkien biasanya mereka masih menjalankan ritual seperti ini, yaitu ritual sembahyang kubur, ya. Artinya satu keluarga mereka datang, ya. Mereka sembahyang, mereka percaya pada hari tersebut adalah di mana kuburan itu terbuka, ya. Artinya mereka itu bisa menerima kita, mendengar kita, sehingga kita datang ke sana, kita membawa sejaziah, kita berdoa ataupun. Nah, hal seperti itu tetap dilakukan. Nah, jadi artinya begini, ya. Artinya kita jangan hanya menjalankan menjadi orang yang sangat agamawi, ya, kelihatannya agamawi, ya, gereja datang juga, tapi juga tetap masih melakukan ritual-ritual yang demikian, ya. Itu yang Tuhan tidak mau, ya. Nah, yang kedua, ya, mengapa tradisi ini tidak menyehatkan iman atau menyesatkan pikiran, ya? Yang kedua itu apabila dia mengganti otoritas Alkitab dengan tradisi, ya, ini berbahaya, ya. Kita mengganti otoritas Alkitab itu dengan tradisi.
Ya, mereka tidak berpegang lagi kepada Alkitab, tapi mereka berpegang kepada tradisi. Ya, tradisi dianggap sebagai suatu kebenaran. Ya, padahal buat setiap orang percaya bahwa Alkitab itu adalah pegangan kita. Ya, dia kompas bagi setiap kita. Dia kebenaran bagi setiap kita. Ya, segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita jalani, segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus berpatokan kepada apa yang ada dalam Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Itu Alkitab itu menjadi buku pegangan bagi kita semua, itu menjadi pedoman bagi kita semua. Dan apabila kita tidak hanya membaca, tapi kita juga merenungkannya siang dan malam, dikatakan bahwa kita menjadi orang yang beruntung. Ya, kita tidak miring ke kiri, miring ke kanan, ya. Karena apa? Karena fokus kita kepada Tuhan. Ya, jadi yang kedua, ya, bahwa inilah bahayanya apabila kita tradisi itu telah berubah, ya, menjadi sebuah keyakinan bagi setiap kita, ya, sehingga mengganti otoritas Alkitab, ya, dengan tradisi, ya. Dan inilah yang menjadi renungan bagi kita semua, ya. Saya percaya bahwa ada maksud pesan Tuhan daripada pemberitaan firman ini, ya, supaya apa? Supaya pikiran kita sehat, ya, pikiran kita, iman kita juga tangguh, iman kita kuat, ya, iman kita tidak mudah diombang-ambingkan, ya. Kita menjadi orang-orang yang sangat selektif di dalam hal ini, ya. Tuhan sangat concern dengan hal ini, ya. Message Paulus kepada jemaat yang di Kreta, di Pulau Kreta, juga buat kita semua, ya, supaya setiap kita mawas diri, kita berjaga-jaga, banyak sekali nilai-nilai yang terus ditambahkan, ya, dimasukkan, ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya, ataupun juga kita masih berpegang kepada tradisi yang sesungguhnya kita harus selektif, ya. Buat saya, bukannya saya tidak menghormati orang tua saya, ya, saya hormat kepada mereka, ya. Buat saya, ya, hormat pada orang tua adalah ketika mereka masih hidup, ya. Artinya komunikasi dengan mereka, ya, datang kepada mereka, ya. Jangan ketika orang tua sudah nggak ada, baru kita sibuk, ya. Kita kasih makan, kasih apa, ya. Kalau orangnya udah nggak ada, mau dikasih makan apa, ya. Artinya rawatlah, ya. Jagalah orang tua, hormatilah mereka ketika mereka masih ada, mereka masih hidup, ya, mereka masih bersama dengan kita, ya. Ketika waktunya tiba mereka tidak bersama dengan kita, ya, kita sudah tidak bisa menjangkau mereka, ya. Ada yang berkata bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati, ya. Berarti itu sudah bukan bagian daripada setiap kita, ya. Kita hidup, ya, kita berdoa untuk mereka yang masih hidup, ya. Untuk mereka yang telah pergi, ya, mereka sudah mendapatkan suatu bagian dan kita percaya dengan iman yang mereka miliki. Amin, ya. Nah, inilah dua hal yang saya bagikan pada siang hari ini, kiranya memberkati kita semua, dan saya percaya bahwa melalui pemberitaan ini kita menjadi orang-orang yang selektif, orang-orang yang sangat hati-hati dalam melihat semuanya ini. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berita firman-Mu. Hamba percaya bahwa firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan melainkan firman itu menjadi benih bagi setiap kami dan menjadi kuat, mengakar secara kuat dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Bapak, biarlah firman ini memberikan kekuatan bagi setiap kami dan juga menegur kepada kami untuk terus patuh kepada Engkau, setia kepada Engkau Tuhan, bahwa keyakinan kami itu tetap teguh bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mengadopsi ataupun mengambil nilai-nilai ataupun tradisi-tradisi yang ada, melainkan kami berpatokan kepada firman-Mu, janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang semuanya.
Sebelum doa persembahan, ini kita mau melaporkan untuk laporan diakonia ya. Hanya 1 lembar. Jadi mungkin bisa dimunculkan. Nah, ini laporan diakonia untuk periode Januari. Jadi total penerimaan dan total pengeluaran rinciannya seperti ada tertera. Jadi setiap persembahan Bapak Ibu itu kita sudah salurkan untuk persembahan diakonia, dan tentunya setiap persembahan itu menjadi berkat buat mereka yang terima. Ya, dan saatnya kita akan menabur bagi kerjaan Tuhan melalui persembahan dan diakonia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami, menguatkan kami. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Antoni, dan juga terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami boleh lakukan di siang hari ini Tuhan. Dan saatnya kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, biarlah melalui persembahan dan juga diakonia. Kami mau belajar taat Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah berkati kami, dan melalui persembahan ini biarlah Tuhan dipermuliakan. Dan pelayanan ini juga melalui persembahan ini kami menjadi berkat melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Persembahan bisa dimasukkan ke kotak yang tersedia. Terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tak berhenti-henti kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat apa yang telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami duduk sehidangan dengan Engkau Tuhan, Kau layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu yang menyelamatkan setiap kami, mengampuni setiap kami, sehingga kami layak menjadi warga kerajaan Allah. Kami menerima janji keselamatan, kami hidup di dalam kekekalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang, kami kedua tangan kami, tanda kami besar kepada Engkau, tanda kami tidak bisa apa-apa. Tuhan berkati-Mu serta melindungi-Mu. Tuhan menyerbu dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Dan pada hari ini, Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu.